Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian, selamat datang di acara kursus kita. Ini adalah yang kedua dari yang kemarin pertama seru banget. Dan kita beruntung karena di masa sekarang ini kita masih punya waktu, kita punya kekuatan dan kesehatan. Walaupun ada beberapa juga yang juga punya masalah kesehatan, untuk hadir dalam perbincangan yang seru banget bersama kita panggil Romo Moko dan dibimbing dipandu sama Pak Neputut ya Mas Topo. Ini menarik sekali karena sebetulnya bahasannya berat tetapi karena pembawaannya enak banget Romo Moko, jadi kita bisa jadi seru. Mudah-mudahan pada malam hari ini semakin seru karena kita kemudian menganalisis lebih jauh bagaimana CDA itu kita gunakan dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menjadi lebih kritis yang pintar ya, bukan hanya asal mengkritisi saja, tetapi kita tahu apa yang ada di balik semua kata-kata yang ada di dalam komunikasi ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tidak berlama-lama, saya serahkan waktunya kepada Pak Mas Topo ya, yang panggilin kita Mas Topo yang luar biasa. Semoga semuanya ini bisa dikemas dan bisa bermanfaat untuk kita. Silakan Mas Topo. Baik, terima kasih Mbak Ani. Sahabat, waktu terus bergulir menuju 2024. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, akan kita lewati waktu hidup kita dalam hingar-bingarnya kebisingan media konvensional maupun media baru menyambut datangnya tahun politik. Tak perlu heran bila smartphone dengan fasilitas medsosnya, televisi maupun radio kesayangan akan dipenuhi dengan limpah ruahan narasi-narasi yang membentang dari sekedar renungan pagi, info, sampai dengan hasutan, ya, dengan kata-kata yang kadang-kadang tak mencerminkan sebagai makhluk berbudaya. Memang akhir-akhir ini kita baca di medsos itu kadang-kadang sulit untuk memahami mengapa seseorang yang dengan kualitas demikian menggunakan kata-kata yang demikian rupa. Namun, sekarang kita tidak perlu paranoid. Dalam era post-truth seperti sekarang ini, hal itu kita terima menjadi kewajaran komunikasi sosial masyarakat. Kita mulai mengetahui dan memahkumkan narasi-narasi tersebut adalah praktek strukturisasi bahasa menjadi strategi untuk mengoperasikan instrumen kekuasaan. Dan kita pun mulai berusaha mencerna secara kritis yang tersembunyi di balik narasi. Hari ini kita akan mempertajam semua yang telah kita ketahui dengan melakukan analisa kritis terhadap sejumlah wacana-wacana yang termuat dalam narasi dari berbagai tulisan-tulisan ataupun nanti kita tunggu dari Romo Moko. Dan sore ini tetap dengan pengasuhnya adalah Romo Dr. Filsafat Haryatmoko SY. Selamat sore Romo. Selamat sore Pak Topo. Seperti kemarin fasilitas Zoom saya serahkan sepenuhnya ke Romo, jadi diskusi yang atur adalah Romo sendiri. Namun demikian, saya dan Mbak Ani siap membantu Romo. Oke, ya. Terima kasih Mas Topo. Baik, saya serahkan ke Romo, monggo. Ya. Zoom di tengah Romo. Bapak Ibu, Romo memperlihat ya, dalam suatu pernyataan itu selalu mengandung 3 aspek bahasa. Yang namanya locutionary, illocutionary, perlocutionary. Akan saya jelaskan secara sederhana. Yang locutionary, setiap pernyataan apapun bentuknya selalu ada maknanya dan ada maksudnya. Kalau ini kita semua sudah tahu. Yang kedua yang disebut illocutionary itu apa? Yang kedua, illocutionary itu apa? Yaitu setiap pernyataan mempunyai implikasi bagi yang mengatakan. Ya, apa yang dimaksud implikasi bagi yang mengatakan? Ini demikian. Kalau saya mengatakan besok saya akan datang, pernyataan saya ini benar kalau saya besok benar-benar datang. Kalau kita mengatakan itu akan saya kerjakan, pernyataan saya benar kalau besok memang saya pekerjakan.
Saya akan setia padamu. Pernyataan ini benar kalau kita benar-benar setia. Saya akan melakukannya. Pernyataan ini benar kalau kita benar-benar komitmen. Jadi illocutionary ini mencerminkan masalah yang mengimplikasikan pelakunya, pribadi pelakunya. Jujur, setia, komitmen, tanggung jawab. Itu terlihat dari illocutionary ini. Ya. Jadi ini lain dengan apa yang dikatakan. Artinya ini yang disebut sebagai kata yang sering orang menggunakan satunya kata dan perbuatan. Itu illocutionary ini. Dari sini juga kita bisa melihat kepribadian seseorang. Omdo, omong doang, atau dia bisa melakukannya. Itu juga di sini ini. Termasuk apakah orang punya otoritas atau tidak. Ya, orang punya otoritas atau tidak itu misalnya begini loh. Kalau seorang nyonya bilang pada pembantunya, nem, mobilnya ibu itu dicuci. Kalau inemnya jawab, cuci sendiri bu. Nah, itu berarti ibu itu tidak punya otoritas. Kalau Anda atasan, anak buah disuruh nggak jalan, nah itu otoritas lemah. Ini masalah illocutionary. Artinya pernyataan kita mempunyai implikasi terhadap diri kita. Termasuk maaf ya, ini kritik juga kepada kita, pada romo, pengkhotbah, ya, pemimpin agama. Kalau ngomong melakukan tidak, itu ini masuk di sini. Inilah kepribadiannya. Sedang yang ketiga, perlocutionary adalah dampak bagi pendengarnya. Dampak bagi lawan bicaranya. Kalau saya bercerita yang sedih, Anda menangis, itu kuat perlocutionary-nya. Kalau saya membujuk Anda mau melakukan, itu perlocutionary. Kalau saya mengatakan sesuatu yang menyenangkan, Anda gembira, itu perlocutionary. Nah, maaf, perlocutionary ini biasanya yang kuat, siapa yang pintar perlocutionary, yaitu biasanya playboy, sales, ya, politisi, ya, dan maaf pengkhotbah juga kadang-kadang di sini nih, ya, ini kritik diri juga, ya, ini. Dan maaf, post truth itu kuat tekanannya pada perlocutionary ini, ya. Ya biasanya kalau dulu Anda waktu kuliah ya, kalau penyair atau orang sastra itu perlocutionary-nya kuat ya toh. Kalau anak-anak MIPA pacaran itu malam-malam ada langit, ada bintang, ceweknya tanya kok kamu diam saja toh. Jawabnya anak MIPA apa? Saya sedang cari rumus menghitung bintang. Sama sekali nggak romantis ya toh. Kalau anak sastra ditanya kenapa kamu diam saja saat tadi? Memikirkan engkau hanya diamku yang paling berharga. Nah, jadi menyentuh. Jadi itulah yang disebut perlocutionary. Ya, idealnya harusnya illocutionary dan perlocutionary ini satu. Tapi banyak politisi, banyak banyak pengkhotbah, banyak sales, playboy itu kuat itu. Ya, kalau playboy kan ditanya ceweknya, sudah 3 tahun pacaran, kok kamu nggak pernah mengatakan aku cinta padamu? Wah, playboy pintar jawab. Apakah kamu ingin aku seperti cowok-cowok lain? Wah, bunga-bunga ya toh. Setelah 3 tahun pacaran, sudah kerja, ditanya, kita serius nggak? Apakah aku pernah mengatakan aku cinta padamu? Itu lemah di illocutionary ya. Jadi ini saya hanya ingin memperlihatkan dari bahasa kita bisa menganalisis jenis pernyataan dan kepribadian yang mengatakannya. Nah, nanti ini dampaknya apa? Kalau dalam CDA ini, nanti yang diperiksa teksnya itu bukan hanya teks saja, bukan hanya mediumnya, bukan hanya mediatornya. Yang diperiksa juga produksi teks, produktornya. Siapa yang membuat itu juga harus diperiksa. Ya. Dan yang ketiga juga kita harus kritis terhadap penafsiran kita. Jadi produksi teksnya sendiri, dan kita penafsirnya juga harus kritis. Saya memberi contoh bagaimana penafsir kritis. Saya punya mahasiswa S2 di UI waktu itu,
dia menganalisis novel samannya Ayu Utami. Lalu dia dalam tulisannya itu, di tesisnya dia mengatakan bahwa tokoh utama di novel Saman itu bukan Saman, tetapi 4 perempuan yang ada di sana, saat Kuntala dan sebagainya itu. Karena itu tentang representasi seksualitas perempuan. Itu penafsiran dia. Tapi di akhir tulisannya dia mengatakan, mungkin saya menafsirkan itu karena saya seorang feminis. Nah ini berarti kita juga harus kritis terhadap penafsiran kita. Karena apa? Di balik penafsiran ada kepentingan. Di balik penafsiran selalu ada nilai, ada ideologi di baliknya. Itu yang ingin saya berikan. Satu lagi yang ingin saya tambahkan yaitu pentingnya nanti penggunaan apa yang disebut sebagai gaya bahasa ya. Nanti tergantung yang kita analisis, genre-nya apa? Apakah interview, apa laporan, atau narasi, atau argumen? Itu nanti punya ciri sendiri. Dan yang kedua yang paling penting adalah style. Style ini adalah mengungkapkan ideologi seseorang. Style itu misalnya begini loh, kalau orang Amerika mengatakan pejuang Afghanistan itu teroris. Sedang orang Afghanistan mengatakan mereka itu patriot. Ini style. Jadi tergantung siapa yang menggunakannya.